Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini tentunya harus menjadi orang baik. Kita hidup di dunia ini tentunya harus bisa menjaga diri kita. Kita hidup di dunia ini tentunya harus terus memperbaiki diri kita, di mana hari ke hari kita harus bisa lebih baik lagi. Seperti pepatah yang mengatakan bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Hari ini harus lebih semangat lagi daripada hari yang sebelumnya. Dan tentunya kita semua harus bisa menjaga diri kita, bisa menjaga tubuh kita agar jangan sampai kita salah menggunakan anggota tubuh kita, salah menggunakan manfaat dari anggota tubuh kita. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan manfaatnya, maka diri kita bisa termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi ini, mari kita sedikit belajar memahami tentang hadis orang-orang yang zalim, tentang hadis kezaliman. Saking bahayanya sifat zalim, saking bahayanya kezaliman, Nabi Muhammad SAW sampai berkata, sampai mengatakan, membahas tentang bahayanya kezaliman, di mana Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abdullah ibn Umar, diriwayatkan saking Abdullah bin Umar, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu utawi kezaliman, iku zulumatun, iku kegelapan, yaumal qiyamah, ing dalam dino kiamat atau ing dalam hari kiamat. Artinya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi secara singkat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Artinya orang yang zalim itu di hari kiamat nanti akan dipenuhi kegelapan. Gelap di sini kan berarti orang yang zalim ini nanti akan celaka, tidak akan selamat, akan dipenuhi kegelapan, kepetengan, yang artinya hidupnya akan tidak terarah, hidupnya akan celaka, hidupnya pasti di akhirat nanti akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang zalim. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang zalim. Tentunya zalim kepada diri kita, zalim kepada orang lain, zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diperbolehkan
oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita membahas lebih dalam tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan zolim itu sendiri, yang dimaksud dengan kezoliman itu sendiri. Di sini dikatakan bahwasanya zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini secara umum bahwasanya zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dinamakan zolim. Contoh secara umum, ya, kita habis minjem barang teman tapi tidak dibalikan lagi kepada teman, ya itu juga disebut dengan zolim. Atau kita mengambil Quran di masjid, ya, setelah kita menggunakan Quran tersebut tidak dikembalikan lagi kepada tempatnya, itu juga zolim namanya. Contoh lagi, ya, kita habis menggunakan pakaian kotor itu, ya, ditaruh di tempat sembarangan, tidak ditaruh di tempatnya, di tempat wadah baju kotornya, maka itu secara umum disebut dengan zolim. Contoh lagi, ya, kita habis nyapu, habis ngepel, ya, tetapi kita tidak mengembalikan pelnya, tidak mengembalikan sapunya kepada tempatnya, itu namanya zolim. Itu secara umum, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zolim. Dan mohon maaf, itu berbahaya, bisa menumbuhkan sifat malas, bisa menumbuhkan sifat tidak disiplin, yang ujung ending akhirnya mungkin kayak tadi yang sudah Al-Fakir sebutkan, ya, tidak menaruh sapu, tidak menaruh pel pada tempatnya, tidak menaruh Quran pada tempatnya, tidak menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Mungkin itu hal yang sepele, tapi kalau itu dibiasakan, dianggap sepele, ya, maka akan menimbulkan efek yang negatif. Yang jelas itu akan menimbulkan kemalasan. Yang namanya sifat malas jelas itu mengarah kepada kegelapan, mengarah kepada sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat yang tercela. Jelas nanti ujungnya adalah zalim. Ya, hidupnya akan membuat dari hal yang sepele menjadi kecelakaan, madarat buat dirinya sendiri. Makanya jangan pernah menyepelekan hal yang kecil. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, apapun, mulai anggota tubuh kita, barang-barang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, harus bisa kita hargai, harus bisa memposisikan pada tempatnya. Nah, jelas ya. Jadi yang namanya zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di sini dicontohkan bahwasanya seperti lidah. Nah, lidah atau mulut, ya, seharusnya seorang bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga mulutnya dari mengejek orang lain, dari menghina orang lain, dari ngomongin orang lain, dari gibah orang lain, tetapi ia gunakan untuk mengejek orang lain. Tuh, ya. Jadi manfaat mulut itu, manfaat lisan itu, ya, jangan sampai mulut kita, lisan kita digunakan untuk menghina orang lain, ngeledek orang lain, ngata-ngatain orang lain, gibahin orang lain, ya, gosipin orang lain. Itu jangan, ya. Jadi tujuan mulut itu bukan digunakan untuk gosip, tetapi tujuan mulut itu digunakan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Digunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Digunakan untuk membicarakan yang bermanfaat, menasehati satu sama lain, menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu fungsi dari mulut. Nah, tetapi kalau mulut kita tidak bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, malah kita digunakan untuk gosipin orang lain, gibahin orang lain, ya, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata apa namanya binatang, itu termasuk zolim, ya, akan menimbulkan fitnah. Bahkan sumber masalah itu, sumber fitnah itu awal mulanya dari mulut. Kagak bisa jaga mulutnya, kagak bisa jaga lisannya, sehingga apa? Timbul fitnah. Sehingga apa?
timbul permasalahan. Bahkan saking pentingnya kita menjaga lisan, menjaga mulut, kita ya dianjurkan untuk bisa menjaganya. Bahkan ada makalah yang mengatakan bahwasanya tergelincirnya lisan, tergelincirnya mulut, tergelincirnya omongan itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Kalau kita tergelincir kaki, yang kita sakit, terasa sakit, ya hanya kaki kita saja. Tetapi kalau lisan sudah tergelincir, ya karena omongan kita suka gosip, suka ngomongin orang, mitnah orang, ya itu efeknya akan bukan diri kita saja yang rugi, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita akan rugi. Ya, menimbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan, bahkan bisa menimbulkan pembunuhan. Itu efek dari lisan tidak bisa menjaga lisan. Makanya, yuk gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, berbicara yang baik. Bahkan istilahnya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, suruh diam. Diamnya kita itu seperti emas, ya. Apalagi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, wah itu bisa diumpamakan seperti mahkota. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan lisan kita dengan baik, itu termasuk orang yang zalim. Makanya sekali lagi, jangan pernah kita meledek orang lain, jangan pernah kita menghina orang lain, jangan pernah kita gosipin orang lain, jangan pernah kita menghina cacatnya fisik orang lain. Itu karena termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim, kata Nabi tadi, zulumatun yaumal qiyamah, akan gelap di hari kiamatnya. Terus contoh lagi, tangan, ya. Tangan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, tetapi digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah dan sebagainya, itu disebut dengan zalim, termasuk dengan zalim. Kita tahu manfaat tangan ini ya untuk menolong orang lain, untuk melakukan kebaikan, untuk bermanfaat, membantu orang lain. Tangan sebagai kekuasaan bisa digunakan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai pemimpin digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengayomi rakyatnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan manfaat tangan, maka itu termasuk zalim. Seperti contoh di sini ya, tangan yang seharusnya menolong orang lain, membantu orang lain, digunakan untuk memukul orang lain, untuk menampar orang lain, untuk menjotos orang lain, untuk mencuri, untuk mengambil bukan haknya diri kita. Itu termasuk zalim. Karena Allah menciptakan tangan ini digunakan untuk makan yang baik, digunakan untuk mengambil yang baik-baik, yang bermanfaat, digunakan untuk memberi, membantu orang lain, digunakan untuk menolong orang lain. Itu tangan. Itu kodrat Allah menciptakan tangan. Biar apa? Biar bisa memfungsikan yang bermanfaat. Tetapi kalau digunakan untuk seperti tadi, memukul orang lain, tawuran, berantem, ya, kemudian mencuri, koruptor, mengambil barang yang bukan haknya, itu dinamakan zalim. Bahkan kalau kita tidak bisa menggunakan tangan, ya contoh buat mencuri, dan mencurinya itu sudah jutaan, ratusan juta, bahkan sampai sekarang triliunan, itu dalam Islam hukumannya harus sampai dipotong. Ya, itu baru hukum dunia, apalagi nanti hukum akhirat kalau tidak bertobat. Ya hati-hati nih bagi para koruptor, ya yang sekarang lagi viral-viralnya, yang mencuri ratusan juta, mencuri sampai miliaran, mencuri, korupsi sampai triliunan. Hati-hati. Mungkin kalian saat ini bisa selamat dari hukum dunia, mungkin kalian bisa menikmati uangnya. Hati-hati nanti di akhirat, kalian tidak akan pernah bisa selamat. Ya, kalian tidak bisa mengelak, kalian tidak bisa membeli hukum Allah, tidak akan bisa. Ya, para koruptor, para pemimpin-pemimpin yang korupsi, hati-hati kalian. Ya, ntar di akhirat nanti tangan kalian akan dicincang-cincang. Ya, hati-hati bagi kalian yang tidak bisa memanfaatkan tangannya dengan baik. Hati-hati, kalian ya akan disiksa oleh Allah, kalian akan dihukum oleh Allah, kalian tidak akan bisa menghindar lagi
dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin kalian bisa mengelak, bisa membeli hukum, bisa istilahnya mengorbankan orang lain, tapi ingat di akhirat nanti kalian pasti akan celakanya, pasti akan terdapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena jelas az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah, bagi orang yang zalim di hari kiamat nanti akan gelap. Gelap diartikan sebagai neraka, kalian akan celaka, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu contoh tangan ya. Jadi gunakan tangan sebaik mungkin, jangan sampai kita gunakan untuk memukul orang lain, menghina orang lain, atau mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Banyak sekali ya perbuatan-perbuatan zalim yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga diri kita, apabila kita tidak bisa menjaga tubuh kita. Contoh lagi, mata. Mata Allah ciptakan untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat yang bermanfaat, untuk melihat, belajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis, seperti Al-Fakir sekarang ya sedang mempelajari hadis. Ini gunakan untuk yang bermanfaat, melihat sesuatu yang bermanfaat. Apabila mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, itu berarti kita sudah menempatkan posisi mata kita, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala. Apalagi mata kita dilihatkan untuk ya melihat Al-Quran, melihat istri kita, melihat anak kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, melihat orang tua kita dengan pandangan yang bermanfaat, melihat pengajian, melihat taklim ya, itu maka pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita tidak bisa memfungsikan tujuan manfaat Allah ciptakan mata kita, maka hidup kita akan celaka, dan termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa, Kang? Ya, mata digunakan untuk melihat yang senonoh, mata digunakan untuk melihat porno, video-video porno, mata melihat untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lihat kemungkaran diam saja, lihat perbuatan keji diam saja. Mata digunakan untuk membaca yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mata tidak digunakan untuk baca Al-Quran, mata tidak digunakan untuk belajar. Itu termasuk zalim, tidak bisa menempatkan fungsi mata pada tempatnya. Banyak sekali ya yang bisa menyebabkan kezaliman dalam diri kita. Mata, hidung, tangan, tubuh, kaki, semuanya bisa mengarah kezaliman kalau kita tidak bisa memanfaatkan anggota tubuh kita dengan sebaik mungkin. Itu ya contoh ya zalim. Ya, maka kita harus menghindarkan diri kita, terus berbuat baik, terus memperbaiki diri kita agar tidak melakukan kezaliman. Intinya zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan sesuatu pada fungsinya, tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan aturannya. Itu yang disebut dengan zalim. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang zalim. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang kedua di sini dikatakan orang yang berbuat zalim diancam akan dimasukkan neraka. Ini balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim adalah neraka. Artinya apa? Mereka yang zalim, yang nakal, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di sini dikatakan neraka disifatkan di dalam hadis ini dengan penuh kegelapan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Jadi zulumatun yaumal qiyamah ini diartikan ya, kegelapan diartikan neraka. Ya, seperti di awal orang yang berbuat zalim diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini balasan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu balasan nanti di akhirat adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Seperti di awal yang sudah dikatakan, mungkin di dunia orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya, ya, suka mencuri, suka korupsi,
ya, suka menghina orang lain, suka membenci orang lain, suka berpoya-poya, suka maksiat, mereka bisa melawan, membeli hukum dunia, bisa melego hukum dunia orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ingat, di dunia mungkin bisa selamat, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan bisa membeli hukum Allah. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan dari balasan Allah, karena jelas balasan bagi orang-orang yang zalim adalah neraka, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Katanya apa? Mereka akan celaka, mereka akan mendapatkan siksa di dalam api neraka. Kita ketahui api neraka itu isinya api yang berkobar-kobar, yang menyala, yang panasnya bisa mengalahkan panasnya matahari, yang panasnya lebih besar dari panasnya api dunia. Maka yuk, jaga diri kita, jaga tubuh kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga istri kita, jaga sahabat kita, teman kita dari perbuatan-perbuatan zalim, dari perbuatan-perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Agar apa? Tentunya agar hidup kita selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Intinya, azulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga kita semua menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang-orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang terus memperbaiki diri kita, menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, agar terhindar dari sifat zalim, agar terhindar dari orang-orang yang zalim. Amin, amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.